Jika kita bandingkan, belajar dari apa yang terjadi dari core pada saat ini, tidak perlu 15 menit Anda akan menyadari akan masa depan B-Network. Pertanyaannya, beranikah B-Network listing open-minded dalam situasi pasar seperti saat ini? Seperti apa yang dilakukan Cordao? Ada satu hal, sistem B-Network yang jadi opsi, sebuah pemecah kekurangan kripto-kripto yang sudah ada selama ini. Salam jumpa kembali dalam berita seputar cryptocurrency, saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto. Di antara dua sisi jauh berbeda, antara proyek B-Network dan Cordao, yang pada saat ini lagi viral dibicarakan mengenai B-Network semakin menguat dan Core jatuh. Yang dalam proses saat ini untuk Cordao dalam tahap konservasi yang berfokus pada perlindungan dari bearish dan pemeliharaan pemulihan market dengan cara meningkatkan ekosistem keanekaragaman dalam kurensi jaringan. Manakah di antara dua sisi kripto baru ini yang akan membuktikan diri sebagai kripto generasi Web 3 di era terdesentralisasi pertama yang akan menguasai market? Yang untuk saat ini telah dibuktikan oleh Core telah masuk open minded di saat yang kurang tepat, berjibaku dalam market nyata dalam perdagangan untuk dapat keluar dari keadaan situasi ekonomi dan dunia kripto global tidak dalam situasi baik-baik saja. Yang akan berjuang menunjukkan Core sebagai eksistensi diri sebagai generasi Web 3 era terdesentralisasi. Pertanyaannya, beranikah B-Network listing open-minded dalam situasi pasar seperti saat ini? Seperti apa yang dilakukan Cordao? Jika ditinjau dari pola strategi di antara kedua proyek ini, pada dasarnya sama, akan tetapi ada sisi fundamental dalam ekosistem jauh berbeda. Dalam pengembangan infrastruktur yang disiapkan untuk menuju kripto Web 3 terdesentralisasi. Apakah perbedaan tersebut yang akan membuktikan dan membawa sistem terbaik di antara dua proyek tersebut? Ada satu hal, sistem B-Network yang jadi opsi, sebuah pemecah kekurangan kripto-kripto yang sudah ada selama ini. B-Network optimis dengan terobosan yang akan membawa sejarah baru dalam dunia kripto dalam waktu dekat. Jika kita bandingkan, belajar dari apa yang terjadi dari Core pada saat ini, tidak perlu 15 menit Anda akan menyadari akan masa depan B-Network. Oke, sahabat subscriber, satu hal penting yang menjadikan B mempunyai harapan masa depan. Seperti kita ketahui, Core telah resmi open-minded atau rilis pada 8 Februari 2023. Selama lebih 2 tahun proses proyek awal dalam penambangan di tahun 2021 tidak membutuhkan waktu lama, hanya selang 2 tahun sudah melakukan open minded. Sedangkan B-Network sudah masuk tahun keempat. Status pada saat ini masih dalam close minded. Disinilah faktor utama penting dalam menentukan sebuah kekuatan strategi untuk mencapai hasil akhir. Sebuah harga yang dipengaruhi sebuah ekologi dan ekosistem dalam pengembangan utilitas serta peningkatan infrastruktur blockchain. Cordao melakukan ekosistem ini setelah mereka merilis open-minded, sehingga mereka melakukan kejar tayang. Berbagai macam kontrak kerjasama dilakukan untuk melakukan sebuah perputaran kripto yang diharapkan berjalan. Yang saat ini sekitar 75 kontrak lebih telah melakukan kerjasama. Di samping bertumbuh pada sistem yang jadi andalan, yaitu sebuah validator untuk melakukan delegasi dan staking. Beberapa sisi minus akan terjadi bermunculan saat ini dalam tahap ekologi kerjasama dalam jaringan core. Adanya kejar tayang banyak kontrak para pengembang, abal-abal, scam yang kebanyakan mereka adalah utilitas pengembang di bidang token dan developer exchange dan swap. Akan tetapi yang disayangkan mereka kebanyakan ada beberapa untuk kepentingan meraup keuntungan pribadi,
yang berdampak merosotnya harga core di market. Validator yang jadi senjata utama untuk para penambang diharapkan bisa mendelegasikan koinnya tidak sesuai dengan harapan berjalan seperti diharapkan diprediksi oleh core. Dengan penurunan harga setiap harinya membuat kepanikan pioner untuk melepas menjual koin, dan tidak dielakkan lagi koin-koin tersebut jatuh pada pemain paus-paus besar. Mereka begitu mudahnya untuk mempermainkan harga dalam market karena harga core rendah. Walaupun ini sudah diantisipasi sejak dini oleh tim core DAO dengan memberikan secara bertahap koin hasil penambangan yang diberikan selama kurun waktu 2 tahun pada pioner. Oke, belajar dari apa yang terjadi dari core, mari kita bandingkan dengan sistem P-Network yang saat ini masih menahan pada status close-minded. Ini tidak tanpa alasan. Tentunya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tim P memompa fungsi dari segi ekologi untuk tercapainya sebuah ekosistem agar memaksimalkan infrastruktur utilitas P2P dalam bentuk nyata atau barang. Secara ekonomi akan tercipta sebuah konsensus antara harga kesepakatan dan perputaran secara merata. Itu yang diharapkan. Kesiapan utilitas sebagai peranan penting dengan menggandeng beberapa akademisi dan tidak lupa pioner untuk berperan serta terciptanya sebuah ekosistem ini sebagai filter untuk selektif akan sebuah penerbitan kontrak kerjasama untuk menghindari hal-hal scam, sehingga infrastruktur yang dibangun dengan perusahaan pilihan juga benar-benar sesuai dengan ekologi yang dibutuhkan P-Network. Jadi tidak sembarangan untuk memilih sebuah perusahaan. Mereka menentukan sesuai dengan ekologi apa yang dibutuhkan P-Network. Dr. Nicholas sendiri mengatakan sebagai pendiri, dia berkata kesiapan maksimal ekosistem inilah yang menentukan akan terciptanya atau dibukanya open minded secara global. Jadi tidak tergantung oleh situasi, desakan atau apapun, akan tetapi melihat kesiapan maksimal ekosistem. Dengan begitu, ketika rilis semua sudah siap, perputaran koin hulu hingga hilir merata. Dengan adanya komitmen sedari awal oleh pioner dengan melakukan konfigurasi B itu sebagai kontrol pasokan suplai koin nantinya ketika masuk bursa market. Untuk itu siap-siap Anda semua, koin P akan bernilai tinggi saat open minded nanti dengan stabilitas dan tidak bisa dipermainkan oleh paus atau bandar-bandar tukong. Inilah hebatnya sistem P-Network masa depan Anda.